Oke, sudah dari Pak. Jadi, soalnya nanti sebelum kita talaki, maka ada hal yang paling penting untuk diketahui, dan ini ilmu yang sangat jarang diajarkan. Jadi ada satu ilmu yang ilmu ini termasuk daripada ulumul Quran yang jarang diajarkan. Apa ilmunya? Ya, ilmu itu disebut dengan ilmu sanad. Ya, jadi ilmu tersebut dinamakan dengan ilmu sanad. Jadi pembahasan terkait tentang ilmu Al-Quran itu banyak, namanya ulumul Quran. Jadi Afwan ulumul, Ustadz, ya, Afwan. Suaranya kecil sekali, saya tidak terdengar. sebentar ya. Ah, sebentar. Berarti ini masih kecil atau bagaimana? Masih Ustadz, masih kecil. Kecil ya. Tadi keras ya. Sekarang sudah masih kecil. Oh, di sini udah jelas, Ustaz. Nah, mana ini berarti yang salah? Ya, di sini juga jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Yang lainnya bagaimana Saya suaranya? jelas Atau Ustaz, alhamdulillah. nah, Oh, nah. berarti cuma saya aja ya yang kecil suaranya ya? Bisa pakai handset mungkin, supaya lebih jelas ya. Iya, iya. Sebentar ya. Baik, Anda ulangi lagi ya, biar semuanya dengar. Apakah sudah jelas? Sampun, Ustaz. Alhamdulillah. Oke. Berarti kalau ada yang kurang jelas, bermasalah sama handphonenya sendiri ya, atau mungkin bisa keluar dulu baru masuk lagi mungkin. Baik ya, jadi Anda ulangi bahwa ada satu ilmu yang ilmu tersebut sangat jarang diajarkan, dan ilmu tersebut merupakan satu keilmuan yang sangat penting dalam dunia pendidikan, dalam dunia keilmuan bahkan. Ya, bahkan kalau kita dalami lebih lanjut lagi, ilmu ini merupakan dasar daripada ilmu-ilmu lainnya. Nama ilmu itu adalah ilmu sanad. Ya, ini sering dilupakan orang banyak karena kebanyakan orang-orang itu tentu harus memberitahu secara mendalam. Ya, harus membimbing secara mendalam terkait tentang keilmuan sanad. Ada hal yang sangat baik ya, yang kemarin kami dapatkan sebuah ilmu yang sangat baik juga, merupakan ilmu yang penting ya, bagaimana tentang sanad itu sendiri. Ya, jadi banyak sekarang orang-orang yang kita lihat ya, yang kita mungkin yang bermain media sosial itu akan lihat ya di broadcast-broadcast, di iklannya itu banyak pengambilan sanad gitu ya, dan lain sebagainya, yaitu pengambilan sanad dengan kiroat dengan mudah gitu. Nah, hal itu juga seakan-akan memang betul. Bahkan kami sendiri juga buka kelas yang sama.
namanya kelas tahsin bersanad plus pengijazahannya yang sudah barusan kami share di grup. Yaitu alumninya sudah sangat banyak ya, sudah dari MUI dan lain sebagainya. Nah, bagi sebagian orang yang nggak memahami makna sanad dengan benar, maka akan memahami bahwa kok mudah sekali pintar ngaji ini memberikan sanad. Ya. Atau kok mudah sekali ya, misalkan dilihat selama sebulan langsung dapat sanad, kiroat, dan lain sebagainya. Nah, ini biasanya yang begini adalah orang-orang yang tidak mengetahui tentang ilmu sanad. Ya, jadi secara mukaddimah saja Ana sampaikan bahwa mudahnya ya sanad itu seminimal-minimalnya terbagi menjadi dua. Sanad yang pertama adalah sanad yang sanad tersebut bisa diajarkan kembali kepada seseorang yang belajar kepada kita. Ana ulangi, silakan digarisbawahi seminimal-minimalnya ijazah sanad itu ada dua. Yang pertama namanya sanad yang sanad tersebut ya, bisa diajarkan kembali dari turun temurun. Misal di sini ada Ustazah Karsih belajar sanad ke kami, dapat sanad, lalu sanadnya diajarkan kembali kepada Ustazah Bunda Al-Nafia misalkan. Begitu terus dari Bunda Al-Fani mengajarkan kepada santri-santrinya dan santri-santrinya semua mendapatkan sanad. Itu sanad derajat yang tinggi atau yang tertinggi. Yang kedua, sanad yang dia tidak boleh mengajarkan kembali. Sanad yang dia tidak boleh mengajarkan kembali karena apa? Karena ketika proses talaki, proses tahsin, orang tersebut paham kaidah-kaidah keilmuannya. Kenapa? Karena sudah diberikan atau diberitahu bagaimana keilmuan kiroat ini. Namun secara praktek dia belum sempurna atau belum bisa dikategorikan orang yang mampu atau bisa memberikan sanad. Nah, di Pintar Ngaji sendiri, di kami sendiri itu selalu seperti itu. Bahkan banyak pimpinan-pimpinan pondok yang ketika selesai pengambilan talaki, beliau bertanya, Ustaz, kenapa ijazah sanad ana penjelasannya lil murojaah, hanya untuk mengulang, nggak perlu diberitahu. Maka kami berikan pemahaman terkait tentang ilmu sanad. Bahwa sanad itu ya seperti ini. Dirasa kita memang belum mampu, ketika prakteknya tidak mampu, lah, lantas apa yang mau kita ajarkan kepada para santri? Dan lain sebagainya. Artinya sanad itu tetap diberikan, bukan dimudah-mudahkan, hanya saja nanti kategorinya. Kategorinya itu bagaimana? Apakah di sini misalkan Ustazah Masyhua mendapat sanad yang boleh diturunkan kembali ke santrinya atau mendapat sanad yang tidak boleh diturunkan? Jadi ada dulu dari Ana lupa ya, beliau juga aktif punya kelas online juga kalau nggak tahu, kalau Ana nggak salah itu belajar ke salah satu guru akhwat di kami ya privat ya privat tapi bacanya amburadul gitu ya. Rok tarkik dan tafkhimnya tertukar-tukar dari dikasih tahu tetap saja. Akhirnya ketika mendapat ijazah zalil murojaah, beliau berkomentar bahwa dan lain sebagainya lah. Artinya banyak yang beliau komentari kenapa gini-gini. Kenapa demikian? Karena tidak mengetahui ilmu tentang sanad. Akhirnya setelah kami bimbing, kami beritahu, akhirnya beliau logowo. Oh baik. Dan banyak yang terjadi demikian. Sekarang nggak ada anak. Sebentar ya, Afwan ada yang menghubungi kami. Afwan, 1 menit ya. Ya, Ustaz. Wah, nasi goreng.
Sekarang siang. Lalu sekarang Ini Pak Haji mau zoom ini, Pak Haji. Si Dina ini pun pulang-pulang dia. Gimana cara zoom ini? Zoom. Oke, baik kita sambung lagi ya. Jadi ilmu ini merupakan pijakan sebenarnya. Jadi kalau bisa, misalkan di sini ada guru, ya atau ada yang pengen buka kelas online, atau pengen buka pondok pesantren sendiri. Oh ya, kami informasikan juga ya, misalkan di sini ada yang pengen buka pondok pesantren, bingung memulainya dari mana, atau pengen buka yayasan, bisa konsultasi ke kami. Ya, nanti kami bimbing apa aja yang perlu. Misalkan di sini ada Ustaz Zanafida, Ustaz saya pengen buka yayasan sendiri. Bisa nggak yang bimbing apa aja yang perlu dari awal sampai selesai? Ya, tentunya gratis ya, tanpa ada pembayaran apapun. Kami hanya membimbing, artinya kami kasih tahu cara-caranya, step by stepnya, apa aja perizinannya, dan lain sebagainya. Karena kami kemarin baru selesai ya, sampai anak sakit. Hari Sabtu kemarin aslinya itu anak sakit. Ya, harus dipijit dan lain sebagainya. Karena pekan kemarin benar-benar menyiapkan berkas-berkas untuk nantinya akan ada yang namanya eh, pesantren ya nanti kami sendiri apa setelah pesantren nanti ada institut namanya. Nah, itu target kami insya Allah ya nanti untuk saja yang mungkin pengen kuliah Al-Quran ya jadi kuliah terus dapat tentang ilmu Al-Quran umurnya berapapun itu ya nanti bisa ya kami sedang mengusahakan itu ya kami sudah bekerja sama dengan Masyaikh Masyaikh dari Mesir ada juga yang dari Madinah lalu yang di Indonesia sudah tinggal legalitasnya saja. Insya Allah kalau guru-gurunya yang sudah bersanad dan lain sebagainya sudah ada. Baik, ada sambung lagi. Jadi, ya, melihat daripada situasi dan kondisi yang ada, maka ilmu ini kalau bisa dijadikan di kurikulum. Ya, ilmu tentang sanad. Ini penting sekali. Kenapa demikian? Karena tadi ini merupakan pijakan dasar ya, ketika seseorang itu mau belajar ilmu apapun. Ya, pijakan dasarnya, terutama lagi dalam ilmu Al-Quran. Artinya sanad ini ilmu yang sering dilewatkan hanya mengetahui secara detail aja apa arti sanad sudah. Tapi tidak mendalami bahkan tidak terima ya cenderung tidak terima ketika kita atau yang kita dapatkan adalah ijazah sanad yang ijazah sanad tersebut merupakan ijazah sanad yang ternyata paling rendah. Kenapa? Ya karena nggak tahu ilmunya akhirnya marah-marah. Ya kami menghadapi hal-hal demikian. Kenapa Ustaz saya dapat sanad begini 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 dan lain sebagainya. Ya. Nah, naudzubillah. Kenapa hari ini maka Anda sampaikan dulu keilmuannya. Ya, Anda sampaikan dulu keilmuan. Ya. Apa arti sanad secara bahasa? Ya, artinya sandaran yang dapat dipercaya atau bukti. Ya, ini perlu digarisbawahi bahwa sandaran yang dapat dipercaya mungkin ini sudah umum, tapi yang paling penting ini adalah bukti. Nah, pijakan awal ketika Anda mengajarkan di kelas atau di daurah ini, Anda jelaskan bahwa dulu ketika zamannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau memerintahkan Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan Al-Quran dengan catatan yang pertama, hafalannya mungkin atau itqon lancar tanpa ada kesalahan sama sekali. Yang kedua, harus ada saksi. Minimal saksinya itu dua orang. Nah, kalau kita lihat dalam kondisi ini, sangat atau keterjagaan Al-Quran itu sangat benar-benar diperhatikan. Ya. Nah,
Atau kata lain, ya, saksi tadi artinya apa? Bisa juga disebut dengan sanad. Ya, artinya kalau zaman sekarang, maka yang jadi saksi bagaimana? Ya sanad tadi jadi saksinya. Ya. Sedangkan menurut istilah, sanad rantai yang menghubungkan pembawa berita, artinya perawi atau periwayat. Oh, habis baterainya sebentar ya. Habis baterainya, baru dicas. Alhamdulillah. Baik. Sebuah matan atau teks lafat kepada pembicara. Artinya di sini perawinya siapa? Periwayatnya siapa? Misalkan kita punya guru. Ya, kita punya guru, kita tahu bahwa guru tersebut punya bukti. Buktinya apa? Buktinya sanad. Maka guru tersebut mengajarkan atau membawa lafaz kepada siapa? Kepada kita. Kira-kira seperti itu mudahnya. Jadi kita belajar kepada guru, ya, ya, guru yang memiliki bukti bahwa yang diajarkan itu adalah suatu kebenaran. Buktinya apa, Ustadz? Adanya sanad. Oke, sampai sini paham? Ini anak menggunakan bahasa yang paling dasar. Paham Paham? Ustaz, paham Oke, Ustaz insya Allah. ya. Ini anak pakai udah bahasa secara umum, bahasa yang sangat dasar. Ya, jadi anak ulangi lagi, sekali lagi. Sanad itu bukti. Oke. Secara istilah, ada seorang perawi yang membawa bacaan atau suatu keilmuan. Kita upamakan ini sebagai guru kita. Jadi ada guru yang membawa sebuah keilmuan. Dalam bab ini kita membahas tentang ilmu Al-Quran. Nah, kita belajar kepada guru tersebut. Bagaimana kita mengetahui bahwa guru tersebut benar-benar memiliki keilmuan yang benar, maka guru tersebut harus punya bukti. Ya, harus ada buktinya. Oh, kalau keilmuan ini benar. Apa itu buktinya? Sana. Ya. Nah, ini Anda jelaskan secara mudah. Nah, selanjutnya, ini kita sudah selesai ya. Insya Allah sudah mudah Anda jelaskan. Teks atau lafaz yang dibawa atau diriwayatkan oleh perawi dapat berupa kitab. Misalkan Al-Quran, hadis, akidah, dan lain sebagainya. Dapat juga berupa syair, ya semualah kitab-kitab. Intinya adalah polanya tadi. Ada guru, ya, jadi kita ya sebagai murid belajar kepada seorang guru. Nah, tentu kan kita bingung ini gurunya apakah secara keilmuan gurunya ini benar keilmuannya harus ada bukti. Apakah bagaimana Ustaz buktinya apa? Adanya sana. Nanti keilmuannya sanadnya nanti lebih dalam lagi. Misalkan kalau sudah menjadi orang yang mendalami ilmu Al-Quran lebih mendalam, ada namanya sanad yang mutasil, ada yang sanad yang mungqati. Apa itu Ustaz? Sanad mutasil itu sanad yang bersambung. Ada dia sanad yang mengkoti, sanadnya ternyata eh, pak terputus, entah itu karena dipalsukan dan lain sebagainya. Ya, tapi sampai di awal ini kita cukup belajar seperti ini saja. Baik ya. Selanjutnya, kalau kita lihat ya, bila yang dimaksud adalah sanad Al-Quran, maka artinya adalah rangkaian atau rantai para perawi orang-orang yang meriwayatkan lafaz ayat dari zaman kita sampai kepada Rasulullah dan Rasulullah meriwayatkan Al-Quran dari malaikat Jibril dari Allah. Kemarin ada yang tanya, Ustadz, apakah memang daripada Al-Quran tersebut Al-Quran yang sekarang itu sama dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW? Jawabannya sama. Kenapa sama? Karena tadi kita punya bukti. Kita belajar kepada guru yang guru tersebut punya bukti bahwa yang diajarkannya itu adalah benar-benar yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi jangan ragu lagi tentang Al-Quran. Oke, ini sudah pakai bahasa yang paling dasar. Al-Quran diriwayatkan lafaz, teks, dan cara membacanya atau kiroah, di mana tajwid atau tahsin terdapat di dalamnya. Inilah yang membedakannya dengan sanad selain Al-Quran. Kita sudah belajar juga bahwa selain Al-Quran tidak ada kewajiban menggunakan tajwid. Bahkan dalam membaca Al-Quran sendiri, ilmu tajwid itu ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak wajib. Ya, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak wajib. Tidak wajibnya itu selama dia tidak sampai merubah daripada hurufnya. Misalkan kho jadi ha, ya jim jadi zai, nah, itu tetap haram, tidak boleh. Artinya
ulama-ulama akidah ketika ditanya misalkan terkait tentang bagaimana membaca Al-Quran apakah wajib menggunakan tajwid atau tidak, mereka akan menjawab tidak wajib. Atau hukumnya ada dua, ada yang wajib dan tidak wajib. Kalau ulama kiroat pasti wajib. Kenapa demikian? Karena mereka mendalami ilmu kiroat secara menyeluruh. Ya, bahkan ada orang-orang yang ketika berbicara bahasa Indonesia saja mereka menggunakan lafaz-lafaz Arab, walaupun terkesan berlebih-lebihan kalau anak pribadi. Ya, karena tidak ada kewajiban sunnah Al-Quran untuk menggunakan tajwid. Nah, lebih tepatnya lagi di daurah ini kita sudah ajarkan bahwa ada 3 materi yang wajib diajarkan. Namanya ada tajwidul huruf al-arabiyah kalau masih ingat. Silakan dicek catatannya. Yaitu makhrajul huruf ya, makhrajul huruf arabiyah, yaitu makhrajnya huruf-huruf Arab atau orang-orang Arab bagaimana mengucapkan huruf tersebut. Yang kedua adalah sifat ya, zatiyah atau sifat yang pasti melekat. Misalkan ketika kita mengucapkan huruf sin, ya, ada yang namanya sifat hams, yaitu ketika mengucapkan huruf mengikuti juga nafas yang deras keluar daripada mulut kita. Itu sifat hams, yang itu sifat tersebut adalah sifat zatiyah, sifat yang pasti ada. Ya, sifat yang pasti ada. Ada yang namanya sifat aridoh, misalkan iklab. Ya, iklab itu sifat arido, sifat yang tidak pasti ada pada satu huruf. Misalkan nun sukun, dia tunggu ada nun sukun atau tanwin ketemu sama reba. Kalau tidak ada itu dia tidak ada. Nah, sifat-sifat yang arido ini ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Kalau sifat zatiyah makhrijul huruf arabiyah ini wajib. Ya, kenapa? Karena kalau dua sifat ini dihilangkan, maka menghilangkan daripada makhraj arabiyah sendiri. Tapi kalau yang arodiyah atau tambahan tadi yang tidak pasti ada, misalkan nun sukun, hukum-hukum mim dan lain sebagainya, ya itu tidak ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak wajib. Nah, untuk menjaga cara membaca Al-Quran, itulah kemudian para ulama menyusun kaidah-kaidah ilmu tajwid atau qiraat. Sehingga seorang perawi Al-Quran setidaknya harus menguasai kaidah-kaidah dasar dalam ilmu qiraat. Nah, ini tadi sudah nasir ya. Silakan yang ingin mendalami ya, selama 1 bulan ini sebelum Ramadan boleh ikut kelas itu. Itu selama 1 bulan insya Allah kita dalami makhrajul huruf ya, sifat huruf sampai nanti insya Allah Allah izinkan mendapatkan ijazah sanad sebelum Ramadan. Jadi sudah bisa memberikan sanad ketika kelas Ramadan di rumah dan lain sebagainya. Kenapa demikian? Karena kaidah-kaidah dasar dalam ilmu qiraat dan tajwid berkaitan dengan bacaan yang ia riwayatkan ini sangat penting. Ya, ini sangat penting. Ya, agar Al-Qur'an yang ia riwayatkan tersebut bukan sekedar terjaga lafaz-lafaznya, namun juga terjaga cara mengucapkan atau cara membaca lafaz-lafaznya. Nah, anak ada satu perkataan ya dari seorang teman satu angkatan kami ya, ya. Beliau mengatakan begini ya. Keterjagaan Al-Quran itu sebenarnya sudah sangat terjaga semenjak siapa? Ya, semenjak Imam Asim memiliki qiraat sendiri. Jadi dari Imam Asim sampai naik ya sampai kepada Rasulullah itu sekitar 5 generasi. Itu itulah akhir daripada penjagaan tulisan Al-Quran. Dari Imam Asim kepada Imam Hafiz perawinya sampai kita itu tidak butuh dijaga lagi tulisannya. Kenapa? Karena tulisannya sudah baku, seperti Al-Quran kita sekarang. Ya, misalkan kalau kita belajar tentang bagaimana ya dulu Indonesia ini masuk Al-Qurannya. Jadi ada 3 Al-Quran yang dijadikan dasar. Yang pertama Quran Mushaf Utsmani, yang kedua ada namanya Quran Bahriyah. Ya, ini Quran-Quran orang-orang kudus yang untuk digunakan penghafal Al-Quran. Yang satu lagi adalah Quran Braille ya namanya kalau nggak salah bahasa Inggrisnya, yaitu Quran yang digunakan untuk orang-orang tunanetra. Jadi 3 ini, jadi sampai kiamat 3 ini menjadi pokok bahwa keilmuan Al-Quran di Indonesia harus mengikuti 3 ini, gitu loh. Nah, jadi artinya sampai kiamat pun tulisan-tulisan bacaan ya akan tetap mengikuti daripada Imam Asim sampai kepada Rasulullah, gitu loh. Jadi sudah baku di Imam Asimnya. Kalau penulisan Al-Quran, tanda-tandanya sampai di Imam Khalil.
Kemarin kita sudah bahas Al-Farodi. Tapi ada juga Al-Quran yang tidak memakai daripada tanda-tanda Khalil tadi. Ada yang sampai hanya Abu Asad Adu Ali, ya, atau Yahya An-Nasr dan lain sebagainya. Nah, beda-beda. Tapi intinya setelah mereka itu sudah selesai, gitu loh. Jadi kalaupun kita misalkan tidak mendapatkan sanad tulisan, apakah akan tetap terjaga Al-Quran? Karena kuncinya sanad itu kan terjaga, tetap akan terjaga. Tapi secara cara membacanya, nah ini yang kita perlu talaki. Ya, ini kita perlu talaki dengan baik dan benar. Nah, baik. Selanjutnya, para ulama sepakat bahwa cara menjaga sebuah lafaz atau teks tidak mesti dia hafal. Ya. Baik ya. Seorang perawi tetap disebut dobit terpercaya dalam menjaga lafaz bila ia memiliki catatan atau bila zaman sekarang cetakan atas lafaz atau teks yang ia riwayatkan. Ini dalam hal apa? Dalam hal kalau dia tulisan. Tapi kalau dia merupakan bacaan, ya minimal kalau boleh bisa sih dia harus hafal Quran. Seminimal-minimal lagi dia benar-benar pernah membacakan Al-Quran di depan gurunya. Ya, dia bisa pernah membacakan hafalannya atau bacaan Al-Qur'annya, qiraatnya ya secara bil ghaib atau bin nador langsung di depan gurunya. Ini loh anak pernah baca dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Jadi jangan sesekali kita memudah-mudahkan. Misalkan di sini nanti ada yang ikut kelas pengambilan sanad 30 hari itu ya. Karena kan kalau yang ini kan 6 bulan ya, masih lama. Jadi kalau misalkan Ustaz saya butuh untuk kelas atau Ramadan dan lain sebagainya. Nah, nanti setelah dapat sanad itu, ya dapat sanad itu, jangan memudah-mudahkan. Tadi yang saya sampaikan bahwa sanad itu ada dua. Berikan, misalkan memang nggak lancar bacaannya dan lain sebagainya, ya berikan sanad yang itu hanya untuk meroja saja. Gitu ya. Jangan karena teman talaki kita berikan. Oh tidak, ya tidak demikian. Ya tidak ada yang seperti itu. Ya jadi ada satu cerita yang menarik. Ya ini coba Ana ceritakan. Jadi supaya atau agar kita semangat lah. Ya lebih semangat lagi. Jadi Maulana Syekh Ali Jumu'ah berkisah tentang dua orang guru beliau yang merupakan ahli Quran dan qiraat di Al-Azhar. Syekh Al-Ahmdani dan Syekh Al-Zayyad. Nah, Syekh Zayyad ini muridnya banyak sekali sekarang yang mengajar di Nabawi, ya di Madinah. Keduanya adalah murid dari Syekh Al-Janaini. Syekh Al-Hamdani mengajar dan menyimak Quran di Masjid Al-Azhar setiap hari dari jam 7 pagi hingga jam 7 malam. Ketika Al-Azhar mendirikan Mahat khusus Quran dan Qiraat, Syekh Al-Hamdani mengajukan diri untuk menjadi pengajar. Namun sayangnya beliau ditolak karena satu alasan, yaitu beliau tidak punya ijazah sanad yang tertulis. Jadi ijazah sanad itu nanti ada yang tertulis, ada juga yang dia hanya ucapan saja. Misalkan gurunya mengatakan, saya ijazahkan sanad ini, tidak cuma ucapan aja, tapi tidak ada tulisannya. Nah, Al-Azhar, padahal Syekh Al-Hamdani ini sudah mengajar ya, dari jam 7 pagi sampai 7 malam di Al-Azhar. Namun ketika mereka Al-Azhar mendirikan mad khusus Al-Quran, Syekh Hamdani ditolak. Kenapa? Karena tidak punya ijazah tertulis. Nah, ini makanya pentingnya ijazah tertulis. Makanya kami buka kelas seperti yang kami share di grup itu, biar ada ijazah tertulis buktinya. Namun setelah ditolak ya, beliau tidak punya ijazah tertulis dari guru beliau, Syekh Al-Janai ini. Padahal tidak ada satupun orang yang meragukan kemampuannya. Jadi di Al-Azhar tidak ada yang meragukan kemampuannya Syekh Al-Hamdani ini. Gitu loh. Tidak ada yang meragukan. Ya, tidak diragukan. Nah, karena tadi tidak diragukan, ya akhirnya dengan sangat sedih Syekh Al-Hamdani mengadukan masalah ini kepada teman seperjuangannya, yaitu Syekh Zayyad. Nah, Syekh Zayyad ini punya sanad tertulis. Ini pentingnya sanad tertulis ya. Jadi dengan penuh keprihatinan Syekh Zayyad berkata, wahai temanku, solusinya adalah kamu harus punya sanad ijazah. Duduklah dan bacalah Quran di hadapan saya. Ya. Kalau kita perhatikan cerita ini bahwa Syekh Zayyad dan Syekh Al-Hamdani kan satu guru, artinya mereka masing-masing mereka kan mengetahui keilmuannya masing-masing karena mereka sama-sama talaki di waktu yang sama. Tapi pertanyaannya kenapa Syekh Zayyad
memerintahkan atau meminta temannya ini untuk membacakan? Kenapa nggak langsung dijazahkan saja? Padahal teman dekat, sama-sama masyayikh yang terkenal dalam ilmu qiraat. Ya. Nah, saya Zayat, lalu saya Hamdani berkata, kamu kan sudah kenal saya. Lalu kenapa kamu suruh saya harus baca dulu? Kenapa harus menghatamkan dulu gitu loh? Kenapa? Kenapa nggak langsung aja dikasih sanadnya gitu? Ya. Lalu apa kata si Zayad? Iya, saya kenal kamu dengan baik. Tapi duduklah dan segera memulai bacaan gitu. Ya, akhirnya saya Hamdani baca sampai selesai. Sampai akhirnya saya Zayad memberikan ijazah sanad. Nah, dalam urusan agama tidak boleh main-main. Ya, sanad ijazah bukanlah permainan. Syekh Al-Hamdani rela mengambil sanad ijazah melalui Syekh Al-Jayad meskipun beliau ya dan Syekh Al-Jayad merupakan sama-sama murid dari Syekh Al-Janaini. Jadi nggak boleh main-main. Ya walaupun teman sendiri, istri sendiri, adik sendiri, kakak sendiri dan sebagainya. Itu benar-benar kita tidak boleh main-main. Ya, tidak boleh main, tidak boleh main-main. Harus benar-benar. Kalau emang dia mendapatkan sanad, sanad yang dirasa sanadnya kurang, ya diberitahu bahwa kamu mendapat sanad yang sanadnya tersebut, ya sanad hanya untuk merojaah. Ya, jadi seperti itu. Adapun bila yang dimaksud sanad hadis, ya ini kita nggak bahas tentang hadis, tapi sedikit nggak boleh lah. Ya, maka dapat dua kemungkinan, ya maksudnya adalah periwayatan matan-matan hadis dari gurunya dengan mempertahankan sifat yang sama dalam meriwayatkannya, atau dikenal dengan hadis musalsal. Nah, kita nggak bahas tentang ini ya. Berkaitan yang pertama ya, yakni hadis musalsal diantaranya kita lihat dari Muaz bin Jabal dari Nabi Muhammad SAW. Ya, demi Allah, sungguhnya aku benar-benar mencintaimu. Demi Allah, sungguhnya aku benar-benar mencintaimu. Maka Nabi melanjutkan sabdanya, aku menasihatimu, wahai Muaz, janganlah engkau pernah meninggalkan zikir ini di setiap akhir salatmu. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan memperbaiki ibadah kepadamu. Adapun jenis periwayatan hadis yang kedua, yakni hadis yang diriwayatkan dari kitab hadis ya, jadi bukan dari orang. Jadi itu kalau kita bahas hadis, tapi kita di sini bahas langsung ke Al-Quran saja ya, biar tidak kemana-mana pembahasannya. Sebentar. Oke. Oke. Fungsi sanad dan periwayatan ya, salah satu pintu gerbang ilmu. Tadi Anda sampaikan bahwa ini harus dijadikan kurikulum nih. Sanadnya harus benar-benar dijadikan kurikulum yang paten. Kenapa? Karena sangat penting menjadi suatu hal yang kokoh. Apalagi misalkan kita punya anak, diberitahu kamu kemanapun berada, pastikan guru kamu itu punya sanad yang benar-benar, ya, bukan asal-asalan. Bukan tanpa sanad, main ajar-ajar aja dan sebagainya. Lantas bagaimana kalau nggak punya sanad? Bolehkah kita mengajarkan sesuatu? Ya boleh, tapi dengan takaran masing-masing. Kalau nggak paham ilmu ini, belum tahu ilmu ini, belum tahu kepastiannya, ya jangan diajarkan. Karena kan tadi sudah Anda sampaikan, kalaupun misalkan sanad itu tidak ada, Al-Quran itu tetap terjaga. Artinya, misalkan antum atau antuna di sini belum punya sanad, pastikan belajar dengan guru yang bersanad. Artinya, ketika mengajarkan kepada para santri, kan ilmunya dari orang yang bersanad. Ya, jadi kan antum belajar dulu. Walaupun belum punya sanad, tapi kan ilmunya dari orang yang bersanad. Maka ilmunya tetap terjaga gitu loh. Jadi jangan jangan malu, jangan takut. Ajarkan saja, tapi dengan kadar masing-masing. Kalau nggak tahu, memang belum ilmunya masih nihil, masih sedikit, ya jangan diajarkan. Bahaya. Ya, dan lalu penjagaan terhadap lafaz dari sebuah matan, sanad dan keberkahan, lil barokah, menjaga cara baca tajwid dan variasi qiraatnya, khusus sanad atau periwayatan Al-Quran. Sunnah para ulama salaf dan khalaf menjaga sifat dan karakter perawi yang sahih hingga senantiasa dekat dengan Allah. Menjadi aduh, kenapa nih? Suaranya masih terdengar saja? Terdengar, Masih, Ustaz. Ustaz. Benar, Ustaz. Di sini disconnect tadi tiba-tiba. Baik ya, tujuh menjadi pemicu untuk memperdalam sisi diroya. Dalam ilmu riwayat, ijazah bermakna izin. Ingat ini, lihat ya. Dalam ilmu riwayat, ini kita sudah masuk ke periwayatan Al-Quran. Ijazah bermakna izin dari seorang guru untuk meriwayatkan atau menyampaikan sebuah berita atau periwayatan. Tapi ini kan tulisan ini kan bukan Anda yang menulis ya. Jadi teman sejawat kami, jadi anak syarah ya. Di sini kurang. Jadi dalam ilmu riwayat ijazah
ijazah bermakna izin dari seorang guru untuk meriwayatkan dan menyampaikan sebuah berita atau periwayatan. Namun di sini seharusnya ditambah ijazah khusus. Jadi dalam ilmu riwayat ijazah, ya, tidak semua ijazah bermakna izin. Oke, tidak semua ijazah bermakna izin dari seorang guru. Kenapa demikian? Karena nanti ijazah tadi yang disampaikan di awal, ijazah itu terbagi menjadi dua. Ya, ada yang boleh, ada yang tidak. Jadi jangan di, oh saya sudah punya sanad, saya kenapa? Karena kami punya santri yang sekarang sudah talaki offline sama kami. Dulu ketika belum tinggal di sini ya, belum tinggal di pondok, banyak teman-temannya yang baru dapat sanad Al-Fatihah itu sudah petantang-petenteng gitu. Kalian belajar sama saya aja, masih kan muda-muda gitu, masih belasan tahun, masih ini kadang belum lulus dan sebagainya. Karena sudah dapat sanad Al-Fatihah, sudah merasa kalian belajar ke kami aja, kami bahkan lembaga kami itu pernah dikatakan lembaga yang apa ya bahasanya, yang padahal dia nggak tahu lembaga kami itu bagaimana, masih anak-anak dan lain sebagainya. Ternyata setelah ditelusuri dia hanya punya ijazah Al-Fatihah. Jadi ketika santri kami menelusuri cuma Al-Fatihah tapi sudah mengajak teman-temannya untuk kamu belajar ke saya aja, kamu belajar ke saya sudah punya sanad dan lain sebagainya. Naudzubillah min dzalik ya. Ini anak-anak baru lulus ya, fresh graduate tapi sudah demikian ya, dan lain sebagainya. Nah, ini jangan sampai ada yang begini-begini. Ya, baru punya Al-Fatihah tapi sudah dan lain sebagainya. Karena pada prakteknya ya banyak juga ada dari Kuwait yang ngaji ke kami itu ada yang dari MUI, dari Kuwait kemana Habib ya beliau ketua majelis besar gitu di Bekasi. Ya bacanya masih di bawah standar gitu loh. Itu orang-orang yang sudah sepuh aja masih banyak yang ada juga sama. Dulu ketika talaki lama memperbaiki makhraj di hurufnya itu sama guru langsung offline. Nah, artinya apa? Artinya ya jangan ketika sudah punya ijazah merasa kita yang paling hebat, itu tidak ada. Ijazah itu hanya sebuah bukti kalau kita itu keilmuannya sudah di- sudah mendapatkan izin, ya syukur-syukur sanadnya boleh diberikan kepada orang lain. Terus kalau nggak dapat sanad bagaimana Ustaz? Ya belajar sama guru yang bersanad. Misalkan mau mengajari tentang izhar, macam-macam izhar apa aja, ya belajar dulu sama orang yang bersanad tajwidnya. Ini ajarkan walaupun kita nggak punya sanad, tapi kan keilmuan yang kita ajarkan dari keilmuan orang yang bersanad. Artinya keilmuannya dapat dibuktikan. Gitu loh kira-kira. Ya. Lalu izin tersebut diberikan dari seorang guru ke muridnya disebutkan atau disebabkan muridnya ini tidak sempurna dalam sama wal aruf. Atau bahkan muridnya ini tidak mengamalkan sama atau aruf. Sama ini apa? Sama ini adalah metode di mana di sini misalkan ya ustazah atau asatijah di sini hanya mendengarkan, tapi anak yang khataman qiraat asyara misalkan, anak baca dari juz 1 sampai juz 30. Asatijah di sini diam aja, cuma mendengarkan. Itu namanya metode sama. Atau ada juga namanya al-arub. Ya, ini kebalikannya. Jadi ustazah yang talaki kepada gurunya. Ya, ini harus dipahami nih, dua ijazah ini. Dalam konteks Al-Quran atau qiraah, maka ijazah selain berfungsi sebagai izin untuk menjaga dan meriwayatkan lafaz-lafaz Al-Quran, sebagaimana pada hadis juga berfungsi sebagai tazkiyah atau rekomendasi izin dari seorang syekh atas muridnya. Seorang syekh tidak akan memberikan ijazah Al-Quran kepada muridnya kecuali ia telah yakin bahwa muridnya ini bisa melafazkan ayat Al-Quran. Ini penting ya. Ya, jadi seorang guru jangan sampai memberikan ijazah sanad kepada orang yang orang tersebut belum bisa melafadzkan ayat Al-Quran dengan tepat sesuai dengan kaidah dan standar ilmu tajwid. Artinya di sini ya ijazah apa, Al-Quran apa. Jadi kalau masyayikh dari Madinah kan karena beberapa guru kami juga sedang talaki ya dengan masyayikh yang ada di sekho yang ada di Madinah. Yang di Madinah itu lebih keras lagi. Jadi mereka itu emang tidak memperbolehkan. Artinya ijazah yang mereka keluarkan di Mesir juga ya. Ada kami masih Sekhohana. Ya di sini ada juga yang ikut kelas pesantren online kan ya. Itu Sekhohana itu nggak akan memberikan ijazah kalau tidak mungkin bacaannya. Karena sudah ada yang khatam, beliau tidak langsung memberikan, harus itkon. Jadi nggak ada. Kalau di kami masih muda lah, masih bisa lah. Jadi ada kalau di lembaga masih ada sanad yang di murojaatnya, sanadnya hanya untuk nggak boleh diajarkan, tapi iya dapat sanad untuk murojaah saja, untuk mengulang-ulang. Tapi kalau dari masing-masing biasanya tidak ada ijazah seperti itu. Jarang. Yang kami alami demikian. Biasanya mereka harus benar-benar harus ayo diperbaiki lagi sampai benar-benar mereka rasa kita cukup untuk mendapatkan ijazah yang ijazah tersebut bisa diajarkan kembali.
Jadi dalam ijazah Al-Quran terdapat dua fungsi penjagaan. Pertama, menjaga lafal-lafal Al-Quran dari sisi tulisan. Kedua, menjaga cara membaca lafal-lafal tersebut dari sisi qiraah. Di kalangan para ulama qiraat dikenal dua jenis ijazah. Ini yang tadi Anda sampaikan. Apa namanya ijazah yang boleh atau yang yang pertama yang tidak boleh dulu ya. Yang tidak boleh diajarkan kembali apa namanya? Namanya ijazah qiraah. Mm-mm. Baik, karena ulangi lagi ya. Ada ijazah yang namanya ijazah tersebut tidak boleh diajarkan. Namanya adalah ijazah qiraah. Ijazah ini diberikan seseorang guru kepada muridnya karena murid telah mengamalkan namanya adalah thoriqat tahammul wal ada. Apa itu? Cara-cara meriwayatkan yang sah. Dengan pertama, bacaan yang baik. Namun masih memiliki kekurangan dari sisi pedalaman teoritis. Ya, jadi kalau kita setoran ke Sekho itu, bahkan Sekhohana itu ya, jadi ada santri kami yang saat ini sudah selesai 30 juz. Jadi salah satu syarat untuk kan kebetulan dengan dua riwayat ya, Hafiz dan Syu'bah hafalannya. Jadi beliau mengisyaratkan bahwa harus punya Al-Quran sendiri dan Al-Quran tersebut harus dicoret-coret, harus ditambahkan ya, bukan dicoret-coret, ditambahkan dengan tulisan sendiri berupa lafaz-lafaz riwayat Syu'bahnya. Jadi harus benar-benar seperti itu. Ya, sedalam itu gitu. Ya. Jadi ketika lulus ya keilmuannya sudah mungkin itqan. Jadi ketika mengajarkan sama orang lagi nggak takut. Kan kenapa kita takut? Karena kita masih ragu dengan ilmu kita, kan gitu. Kenapa kita takut mengajar? Karena kita takut dengan apakah benar yang saya sampaikan atau tidak gitu kan. Misalkan lah di sini ada salah satu ustazah yang punya rumah tafid, tiba-tiba datang Syekh Timur Tengah ke rumahnya gitu. Terus ustazah disuruh ngajar. Saya yakin nggak berani. Ah, gimana ya? Nggak berani. Kenapa demikian? Ya kami juga sama dulu awalnya takut-takut ya. Jadi ketika anak pertama kali berani itu, walaupun sudah punya ijazah sana kiroah asyara itu, anak pertama kali berani ketika anak menjadi mutarjim dari Dr. Emad. Ya, beliau adalah guru kami yang lulus kiroat di Inggris, juga mengambil doktornya kiroat di Al-Azhar. Sekarang jadi ya di Kementerian Mesirnya, ya imam dan lain sebagainya lah, sudah doktor kiroat. Nah, ketika anak mentarjim beliau, jadi ketika ada kelas tajwid gitu ya, syarah, anak coba tarjim dengan kiliman anak gitu. Ya beliau mumtaz gitu. Jadi ketika anak coba anak tarjim kan, anak coba beliau bahasa Arab jelaskan ya, terus anak coba terangkan kepada santri-santri online-nya menggunakan bahasa Indonesia. Beliau mengiyakan. Kalau misalnya anak praktekkan bagaimana nun sukun dan tanwin ketemu dengan huruf isti'la, bagaimana nun sukun dan tanwin ketemu dengan huruf-huruf istifal, ya jadi ikhfa, qawi, ikhfa khofi dan lain sebagainya, begitu-begitu yang kita mungkin jarang dengar, izah riwayah dan lain sebagainya itu. Jadi ketika anak praktekkan beliau benar senyum dan lain sebagainya, ya sudah. Disitulah anak oh, mulai berani untuk mengajarkan kepada khalayak umum. Jadi bukan hanya sekedar baca-bacaan saja, baca buku, baca kitab dan sebagainya lalu diajarkan, tidak demikian. Jadi kita sudah belajar tentang tajwid, ya kita juga langsung bacakan di depan seorang guru. Kebetulan kami sudah, namun karena yang apa ya, yang lebih tinggi lagi ya, beliau doktor yang benar-benar mengambil kiroat, ya dan beliau itu juara internasional MHQ gitu. Jadi bukan orang sembarangan, jadi anak agak gimana ya gitu. Walaupun sebelumnya kita laki juga ke guru-guru yang ada di Indonesia dan lain sebagainya. Tapi ya ada rasa takut. Jadi rasa takut itu ya biasa. Ya. Jadi ya perlu kita praktekkan. Artinya silakan di grup itu tanya jawab aja. Misalkan ada kegiatan mengajar apa gitu ya. Ragu, tanya aja di grup. Ustaz, bagaimana hukumnya tajwid ini. Nggak apa-apa, nanti insya Allah kami jawab. Ya di grup. Jadi diaktifkan aja grupnya nggak apa-apa. Saling tanya jawab aja. Bagaimana begini. Tanya misalkan kayak ijazah. Bagaimana Ustaz arti ijazah itu apa? Tanya aja di grup apa yang Ustaz nggak tahu tentang tajwid. Atau ya semacam-macamnya. Insya Allah semampu kami jawab dengan keilmuan yang sudah kami pelajari. Dengan masing-masing. Lalu ada yang kedua namanya ijazah kira wal iqra. Ya, kita kembali lagi. Ya, ini adalah ijazah dengan tingkat yang tertinggi.
ya, ijazah dengan tingkat yang tertinggi. Di mana orang-orang yang mendapatkan ijazah ini, insya Allah dia akan diperbolehkan untuk memberikan kembali kepada santri-santri. Ya, ijazah ini diberikan ke seorang guru kepada muridnya setelah muridnya mengamalkan thariqatut tahammul wal ada. Ya, dengan bacaan yang baik, telah teruji dari sisi pendalaman teoritisnya, dan telah memenuhi syarat-syarat khusus yang telah ditetapkan oleh syekhnya seperti hafalan yang kuat, hafalan kitab-kitab, ilmu tajwid, qiraat, memahami persoalan bab dan ibtidak. Mungkin kita di sini aja sudah bingung kan? Jangankan yang lain-lainnya lah, yang mudah aja yang mudah. Tata cara berhenti dan memulai bacaan Al-Quran, saya bingung. Misalkan kita diberikan Quran Mushaf Utsmani yang tanpa ada tahunya. Kalau di Indonesia kan sekarang sudah banyak ya, Quran wakaf dan ibtidak. Misalkan lah kita pakai Quran Utsmani yang benar-benar kosongan gitu. Disuruh wakaf dan ibtidak sendiri, pasti kita akan disalah-salahkan guru. Kenapa? Karena sejauh ini ya, sudah ada yang gelar S1, S2, bahkan S3 ketika talaki ke kami, ya asal-asalan wakaf dan ibtidaknya. Asal-asalan di sini dan lain sebagainya. Ini yang kami rasakan, makanya kami berani menyampaikan demikian. Artinya seperti inilah kalau memang benar-benar kita ingin mendapatkan ijazah kira waliku. Kenapa susah ini? Karena ketika sudah mendapatkan ijazah ini, asatidzah di sini nggak akan ragu untuk mengajarkan kembali. Itu simpelnya. Kenapa? Ilmunya sudah mungkin. Pertanyaannya adalah ada orang yang mendapatkan ijazah seperti ini, kenapa masih ragu? Baik cara melafalkan dan lain sebagainya di depan murid, karena dia masih sebenarnya dalam tahapan ini. Gitu loh. Hanya saja lembaga mungkin ada pertimbangan lain. Tapi kalau ke masyayikh yang benar-benar langsung talaki ke Madinah, ke Mesir dan sebagainya sana, pasti berat sekali untuk mendapatkan yang ini. Susah, ya. Sangat berat. Ustazah Nurati bisa dimatikan mic-nya? Karena dari tadi Ana mute sendiri soalnya. Mengganggu teman-temannya ya. Hmm. Ini ada pertanyaan, kalau ada langsung aja Ustaz izin bertanya gitu. Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Nah, Assalamualaikum Ustaz. ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Siapa? Eh, tidak Ustaz, insya Allah mafhum. Oke, baik. Nah, setelah kita mengetahui ini, Ustadz, sungguh Ustadz di Indonesia ini Ustadz, nggak mungkin lah kita bisa benar-benar seperti ini. Apalagi udah ibu-ibu ya, sudah punya anak dan lain sebagainya. Masa kita harus disuruh hafalan mutun Ustadz? Nggak ada waktu. Ilmu tajwid, qiraat saja sudah memusingkan kita Ustadz. Apalagi persoalan wakaf dan ibtidak dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini tentu kita harus punya kebijakan. Apalagi lembaga-lembaga itu harus memiliki kebijakan apa? Kebijakannya bisa disampaikan. Kalau anak pribadi dulu pertama kali buka, anak sampaikan kepada para santri bahwa anak buka tanya jawab 24 jam ya sampai hari kiamat. Nah, sana sampaikan gitu. Jadi silakan ketika anak berikan ijazah ini ya, jangan ngaku santri di pintar ngaji ya. Kalau keilmuannya misalkan nggak tahu, asal-asalan nyampaikannya. Artinya kalau memang nggak tahu, tanya dulu. Jadi ada pimpinan pondok ya, beliau di Aceh. Anak nggak usah sepil namanya. Jadi pimpinan pondok di Aceh, beliau ngambil kiroat kana ya. Sudah selesai, sudah banyak santri yang diberikan ijazah, juga meminta dibuatkan ijazah dari kami juga atas nama beliau gitu. Jadi pasti beliau akan bertanya-tanya ya, selalu bertanya, Ustaz, ini paling pimpinan pondok. Jadi seperti itu yang kami mau. Jadi dari kami sendiri seperti itu, tapi dengan catatan ya bacanya sudah bagus, bukan bacanya hancur dan lain sebagainya. Misalkan lalu kami berikan enggak. Jadi bacanya bagus, cuman ya masih ada kurangnya lah. Misalkan wakaf tidaknya masih belum tahu, terus teoritisnya belum dalam. Nah itu masih kami boleh lah gitu. Jadi boleh ditanya jawab lah. Ya jadi ketika dia sudah cuman kurangnya sedikit saja, maka kami memperbolehkan untuk memberikan ijazah. Demikian dengan catatan kalau nggak tahu ketika ditanya santri, tolong tanya ke kami. Jangan asal-asalan jawabnya. Apalagi membawa nama pintar ngaji. Bahkan ada juga ya pimpinan pondok yang beliau itu sekarang di Makassar ya kalau nggak salah. Ya di Sulawesi pokoknya. Cuman Nana lupa di mana tempat tinggalnya. Sampai sekarang sering ya beliau sendiri itu setelah ngaji kana Nana suruh ngaji ke masing-masing Timur Tengah. Akhirnya beliau ngaji ya secara online sih ke Syekh Timur Tengah dan lain sebagainya. Akhirnya sekarang sering ya debat-debat sama orang-orang yang memudah-mudahkan memberi ijazah qiraah
sanad kiroah, baca mendapatkan sanad kiroah syaro 30 juz dengan hanya membaca juz 30. Itu gimana ceritanya? Itu gimana ceritanya? Ana juga bingung itu ceritanya itu bagaimana caranya. Baca juz 30 dapat sanad 30 juz. Itu gimana ceritanya? Tapi karena kami kurang suka yang berbau dengan gitu-gitu, akhirnya ya santri-santri kami yang akhirnya dengan bertanya-tanya atau mendalami. Akhirnya tidak pernah lagi sekarang. Kenapa? Ya jelas bingung kita. Bacanya hanya juz 30 dari An-Naba sampai Anas, tapi dapat sanad 30 juz. Nah, itu kalau ditanya coba baca juz 15 dengan qiraah asyara nggak tahu caranya. Orang nggak pernah lagi. Terus dapat sanad itu gimana caranya? Ya, ceritanya bagaimana? Itu yang pernah terjadi di tahun kemarin. Itu sangat viral. Flyernya di mana-mana, banyak orang yang ikut. Ya, dengan ya seperti itulah ya orang-orang Indonesia sukanya yang mudah-mudah, yang gampang-gampang. Tapi secara keilmuan akhirnya bingung. Selanjutnya, ijazah bukanlah syarat mutlak bagi seorang untuk mengajar Al-Quran. Ingat ini ya, Asatidzah ya. Kalau sekarang, harusnya di sini dijelaskan, kalau sekarang ijazah bukanlah syarat mutlak bagi seseorang untuk mengajar Al-Quran. Kalau sekarang ya, beda pada zaman Rasulullah, pada zaman sahabat itu wajib ada. Kalau sekarang bukan syarat mutlak. Yang penting apa tadi? Belajar dengan guru yang bersanad. Tuh ya, ini jangan takut-takut. Jadi anak nggak punya sanad. Udahlah sampean aja yang mengajar saya jadi santri saja. Nggak boleh gitu. Nggak boleh seperti itu. Ijazah diberikan dari seorang guru kepada muridnya sesuai dengan apa yang dilihat guru tersebut. Namun bukan berarti seorang yang belum mendapat izin resmi dari gurunya tidak boleh mengajarkan Al-Quran sama sekali. Ya sesuai kadarnya lah. Misalnya mengajarkan yang aridon, nun sukun dan tanwin ketemu sama ba, ya diajarkan. Seperti itu, tamam. Seorang yang belum mendapat ijazah dari gurunya tetap boleh mengajar, bahkan wajib menyampaikan ilmu yang ia miliki. Ya, sabdanya sudah kita ketahui, balighu anni walau ayah. Ya. Bagi seseorang yang belum mendapat ijazah, maka ia belum bisa memberikan ijazah kepada orang lain. Ataupun bagi seseorang yang sudah mendapatkan ijazah qiraah, maka ia juga belum bisa memberikan ijazah kepada orang lain. Hendaknya ia mencari ijazah Al-Quran untuk menambah keyakinannya dalam mengajar. Ini kan, kenapa Ustaz? Saya kok ragu ya Ustaz? Kalau nggak kalau ngajar dan lain sebagainya. Ya, karena ini. Atau sudah punya ini, lebih parahnya udah punya ini, tapi secara keilmuan dia tidak mungkin. Nah ini kami sering ya, punya santri ya, sebenarnya sudah punya sanad hafidh dan syu'bah. Tapi ketika talaki ke sini, misalkan ya, karena guru di sini rata-rata mutasyaddid gitu ya, benar-benar diperbaiki. Merasa senang, Alhamdulillah Ustaz, saya diperbaiki dengan baik banget. Itu suami istri ya, juga punya lembaga online, nama lembaganya bacaquran.id. Itu sudah 70.000 yang ikut lebih, yang mereka talaki ke kami. Padahal sebelumnya sudah punya sanad. Seluruh gurunya talaki ke kami semua. Jadi guru-guru Qurannya seluruhnya ya, semuanya talaki. Itu sudah terkenal namanya bacaquran.com, lihat aja IG-nya. Itu puluhan ribu pengikutnya. Itu seluruh pimpinan, guru-gurunya ya, suami istri terus guru-gurunya semua ngaji ke kami. Alhamdulillah. Kenapa? Karena sudah punya ijazah tapi ketika mengajarkan kok ilmu ini kemarin saya nggak dapat ya gitu. Bahkan suaminya itu sudah mendapatkan ijazah Al-Fatihah qiraat asyara sama anak. Talaki lagi selesai lalu minta talaki terus. Ijazah Al-Quran. Jadi lebih parah lagi udah punya ijazah tapi nggak berani mengajarkan karena tadi ilmunya masih nanggung. Ya, sekaligus sebagai hilia penghias atas kemantapan keilmuannya. Selanjutnya, adapun bagi seorang yang telah mendapatkan jasa, maka perlu diperhatikan adab-adabnya sebelum mengijazahkan kepada orang lain. Ya, ini penting nih diantaranya. Ini juga penting nih. Ini penting sekali. Anak kuat, anak tekankan lagi ini penting sekali. Ya, tidak memperjualbelikan ijazah. Maksudnya apa? Ini sering disalahpahami. Sering disalahpahami sama orang-orang ini. Tidak memperjualbelikan ijazah, apakah kita boleh mendapatkan upah dari mengajar? Itu dua hal yang berbeda. Ya, seluruh ulama, jamaahirul ulama, ya semuanya sepakat kalau boleh mengambil upah. Ya, coba cari aja Syekh Aiman Suwaid terus di beliau Dr. Aiman Rusdi itu menjelaskan secara detail ya hadis-hadis dan sebagainya. Tidak ada masalah. Yang dimaksud memperjualbelikan adalah misalkan saja Mas Fuah, ini anak ada sanad qiraah asyara, bayar 5 juta, udah nggak usah lagi anak kasih sanadnya itu loh. Jadi tidak adabnya tidak
talaki, tidak musyafahah, langsung aja saja Baria misalkan. Saja saya punya sanad hafes nih, silakan beli 2 juta aja misalkan. Anak kasih kamilan. Itu namanya memperjualbelikan. Jadi jangan salah kaprah. Ya, jangan salah kaprah. Lalu yang kedua, menahan diri dari mengijazahkan bila ada orang lebih ahli sanadnya di wilayah tersebut. Kalau misalkan di kampungnya, ya ada orang yang lebih paham lebih baik daripada kita, sanadnya lebih tinggi daripada kita, asalnya kita kalau ada yang mau ngambil ke kita beritahu bahwa syekh ini lebih bagus, ya lebih bagus. Nah, alhamdulillah kami di sini ya, kami jadi ada seorang dokter dari Arab ya, orang Arab lah, yang sekarang di Indonesia ya. Namanya Dokter Faisal, itu seluruh anaknya semuanya ngajinya ke sini. Bahkan yang anak laki-lakinya mau dipondokkan ke kami. Karena saat ini kami hanya mondoknya akhwat saja. Jadi 2 anaknya di sini, alhamdulillah satunya sudah 30 juz selama 6 bulan mungkin itu. Artinya juga murojaah bukan setor-setoran aja. Ini insya Allah mau naik ke Qiraah Asyarah. Sudah hafal Al-Quran, naik ke Qiraah Asyarah. Hafal Satibiyah dan sebagainya. Kakaknya sedikit lagi. Sekitar 4 juzan. 4 juz lagi khatam. Adik-adiknya ini didaftarkan lagi, baru lulus SD langsung mondok ke tempat kami. Nah, yang laki-laki juga mau dimasukkan ke sini, cuman kami nggak ada yang laki-laki, cuman akhwat saja. Ya, kenapa demikian? Ya tadi saja, keilmuan saja itu harus mungkin dulu, baru buka kelas, ya, baru dan lain sebagainya. Lalu kami juga menahan diri, kami sampaikan. Jadi ketika ada santri kami yang belajar ke kami sampaikan, kami belajar ke guru ini, ke syekh ini. Silakan kalau mau ngambil sanad yang ahli, bisa lagi ke beliau lagi ya. Demikian. Lalu menahan diri dari menjazakan bila ada orang lebih senior di wilayah tersebut, walaupun sanadnya sama satu tingkat. Ini adab-adabnya ini penting. Ini adab ya, bukan wajib ya. Adab. Kami juga seperti ini. Jadi ketika orang tuanya datang di sini kami sampaikan. Bahkan ada yang dari Lampung ya, beliau pimpinan pondok juga di Lampung. Baik, Anda sambung lagi ya. Jadi ketika orang tua ke sini, jadi ada pimpinan pondok juga ya. Anak santrinya sudah 500-an lebih datang ke sini langsung naik mobil. Saya ingat malam-malam malam Ahad itu. Suami istri langsung anaknya duduk ke sini dan lain sebagainya. Ya, bahwa ketika datang ke sini kami sampaikan bahwa Afwan Ustaz, di sini ada guru yang lebih keilmuan yang lebih tinggi di sini dan sebagainya. Lalu beliau mengatakan tidak Ustaz, kami percaya ke antum. Ya sudah, anaknya tinggal di sini dari Lampung ke Malang, jauh, naik mobil itu. Seperti itu, ya itu seperti itu. Lalu keempat, kalaupun pada akhirnya mesti mengijazahkan, maka hendaknya mengabarkan kepada murid-muridnya keberadaan orang yang lebih tinggi sanatnya. Nah, kami mengamalkan demikian atau yang lebih senior itu, sehingga murid-murid terpacu untuk terus belajar dan tidak mencukupkan dari ijazah yang sudah diberikan. Hendaknya menjaga kejujuran dalam periwayatan dengan mengabarkan siapa gurunya, bagaimana cara mengambil ijazah yang dulu pernah dilakukannya. Hal ini sebagai bentuk dari amanah ilmiah dan menjauhkan diri dari tadlis atau penipuan terhadap riwayat. Hendaknya meneliti jalur-jalur periwayatan dan sanad yang ia dapatkan agar terhindar dari kekeliruan. Lanjut aja. Oke, kita masuk ke daripada eh, eh, tadi ya, turukut tahammul wal ada. Jadi ini penting. Pertama ada yang namanya sama. Nanti pertanyaannya Anda jawab ya. Anda selesaikan dulu aja ya. Udah cepat. Sudah 24:2. Ya. Ya. Ada yang namanya sama. Di mana perawi murid mendengar dan menyimak. Dan sudah Anda jelaskan. Ada yang namanya arad atau kiroah. Ini juga sudah Anda jelaskan. Ya. Ini 2 cara di atas merupakan thariqatut tahammul wal ada. Yang disepakati kesohihannya oleh para ulama hadis. Jumhur mayoritas ulama mengatakan bahwa kedudukan sama lebih tinggi daripada al-arad. Jadi ini lebih tinggi daripada sama. Karena apa? Karena ini langsung membaca. Kalau ini hanya mendengarkan saja. Dalam ilmu Al-Quran, kita diajarkan yang mana? Yang arad dan kiroah.
Ada yang namanya ijazah, yakni seorang syekh memberikan izin ijazah baik secara tulis maupun lisan kepada muridnya untuk meriwayatkan meriwayatnya atau periwayatan yang dimilikinya. Kadang seorang syekh meriwayatkan seluruh ijazah amma atau meriwayatkan sebagian periwayatannya secara khusus dengan menyebut kitab atau periwayatannya. Lalu ada namanya al-munawalah, jadi seorang guru memberikan naskah periwayatan asli atau naskah yang sama kedudukannya dengan naskah asli dengan atau tanpa disertai lafaz ijazah kepada muridnya. Ada namanya al-mukatabah. Ya, jadi seorang guru memberikan naskah matan yang ditulisnya ditulisnya atau ditulis oleh orang lain yang merujuk pada matan. Oke, kita masuk ke ini juga penting ya, termasuk daripada bagian daripada pemberian sanad atau pengambilan sanad. Yang pertama ada talqin. Talqin syekh guru membacakan Quran kepada muridnya, kemudian muridnya mengulangi bacaan tersebut. Jadi ini seperti kita mengajari anak kita ya, dari talqin kita ajarkan beliau baca, kita ajarkan beliau baca. Lalu art, yakni murid membacakan Al-Quran secara sempurna dari Al-Fatihah sampai An-Nas, ini yang paling bagus. Lalu sama tadi sudah Anda jelaskan. Ikhtibar, nah ini kita bahas secara mendetail nih malam ini. 20 mungkin agak lama sedikit. Kalau misalkan Ustazah punya kegiatan lain silakan tinggalkan aja ya grupnya. Nanti bisa lihat apa namanya rekamannya. Tapi Hasan sih mendengarkan penjelasan anak karena ini penting. Ada dua yang sekarang menjadi permasalahan di khalayak umum. Ini nanti kita bahas lebih detail ya. Yang pertama adanya ikhtibar. Ikhtibar ini apa? Ujian. Jadi misalkan Ustazah Fulana ngaji ke saya, ya, lalu ingin mendapatkan sanad ke saya. Namun, ya, caranya bagaimana? Caranya dia hanya ujian saja. Sudah sini saja ujian ke ana, nanti ana berikan sanadnya. Ana berikan sanadnya. Oh, begitu ya Ustaz ya. Oke, ujian ana uji bacaannya sudah langsung ana kasih ijazahnya. Lalu yang kedua bibadil Quran. Ini tadi yang permasalahannya. Jadi hanya baca juz 30 diberikan sana 30 juz. Nanti kita bahas ya, kita selesaikan dulu. Lalu yang keenam ijazah. Seorang guru langsung memberikan ijazah izin untuk membaca fil qiraah dengan mengajarkan wal iqra tanpa mendengar bacaan murid, tanpa membacakan Al-Quran pada muridnya. Ini boleh kita bahas tiga-tiganya. Jadi ini ijazah, ini bahkan tanpa adanya apapun ya, tanpa membaca, tanpa diuji, langsung dikasih aja, udah saya izinkan. Oke, nanti kita bahas. Nanti kita bahas di akhir ya. Apakah sanad ali selalu berbanding lurus dengan kepakaran? Nah, ini juga penting ya. Jadi ada beberapa yang penting-penting. Oh, ini oke, langsung aja kita bahas karena nanti tak panjang. Ikhtibar bi ba'dil Quran dan ijazah ini hukumnya ikhtilaf. Ya, jadi pada prakteknya yang diperbolehkan ada yang sama, ada talqin, ada yang namanya al-arud. Ya, orang langsung membacakan kepada kita baca kepada guru atau kita mendengarkan langsung dari gurunya atau kita membacakan santrinya mengikuti. Ya, itu. Nah, ada juga yang keempat namanya ikhtibar. Ikhtibar ini hanya ujian saja. Ini ikhtilaf, ada yang tidak, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Di ba'dil Quran juga sama, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Ijazah juga sama. Kita cek ya. Para ulama kira beda pendapat mengenai kesohihan ijazah yang nomor 3 terakhir, ikhtibar, bi ba'dil Quran dan ijazah. Pendapat pertama sebagian ulama mengatakan sahih secara mutlak. Pendapat kedua sah dengan syarat penerima ijazah mujaz telah menerima ijazah sebelumnya dengan syarat talaki. Ini digaris bawahi. Misalkan di sini ada Ustazah Fulana sudah dapat sanad, ya, sudah bagus sanad tinggi, sudah ngajar di mana-mana. Lalu ada santri juga bagus, mungkin juara MHQ internasional, bagus bacaannya, kita sudah tahu dan dia sudah belajar kebetulan dengan teman kita. Dan teman kita ini sudah merekomendasikan bahwa ini santri saya bagus banget bacaannya. Nah, ini boleh Ustazah memberikan langsung sanad tanpa Ustazah dengarkan dulu suaranya. Tadi dia sudah talaki dengan baik kepada orang yang kita percaya juga baik gurunya, Bu. Jadi harus lengkap ini penjelasannya kurang. Jadi kepada orang yang kita percaya juga bahwa gurunya ini bukan main-main. Bahkan Syekh tadi kan, Syekh Zayed dan Syekh Hamdani, walaupun gurunya bukan main-main, bahkan mereka teman pun tetap disuruh baca 30 juz. Nah, jadi ijazah itu ya kalau boleh janganlah ya, jangan kita tetaplah walaupun dia sudah baca bacanya tetap disuruh baca saja.
Jadi apabila Mujas menerima ijazah dengan salah satu cara dari keempat sampai keenam, namun ia belum pernah mendapat ijazah dengan cara talaki 30 juz, maka ijazahnya tidak sah. Ingat ya, ijazahnya tidak sah. Ya, jadi harus benar-benar belajar dengan sungguh-sungguh, harus benar-benar belajar dengan baik dan benar. Karena belajar ilmu qiraah itu investasi dunia dan akhirat. Ya, itu dunia dan akhirat itu. Ya, artinya tidak bisa diriwayatkan pada murid-muridnya, dengan kata lain sanadnya tidak sahih. Bahkan ulama-ulama dulu rela menghabiskan kayu bakarnya dijual, semua barang-barang dijual hanya untuk belajar ilmu-ilmu demikian. Kalau kita sekarang, aduh, ya untuk yang ilmu duniawi, anaknya belajar bahasa Inggris gini-gini gini, oh, tapi untuk Al-Quran, susahnya minta ampun. Apakah San Ali selalu berbanding lurus dengan kepakaran? Nah, ini tidak, karena banyak masaih di Indonesia, di Arab yang ke 35, ke 34, Ana ke 29. Ya, Ana ke 29. Apakah Ana lebih pintar daripada masaih-masaih yang sudah sepuh di Madinah? Tidak, jauh mereka lebih pakar. Pasti lebih pakar mereka lah. Ana akuin itu secara mutlak. Ya. Jadi tidak berbanding lurus. Hanya saja semakin dekat sanad, semakin tinggi. Ali ini artinya setinggi ya. Semakin tinggi sanad, semakin pula keberkahannya atau keterjagaannya lebih terjamin. Gitu aja lah mudahnya. Ya, dalam periwayatan bukan tidak mungkin orang mendengarkan murid bisa jauh lebih paham daripada seorang guru. Kadang-kadang santri lebih paham dari guru, ya itu biasa. Ya. Jadi oleh karena itu bila seseorang ingin mencari riwayat, maka carilah riwayat Ali karena demikian sunnahnya, tanpa perlu melihat kepakaran dan kedalaman pemahamannya. Tapi kalau ingin pertama kali belajar, jangan langsung ini sanadnya Ali keberapa ya? Ini Anda asal buka kelas selalu begitu ditanya, ini sanadnya keberapa ya Ustaz? Astagfirullahaladzim. Seharusnya yang dicari tahu itu kepakaran guru yang mengajarkan. Itu yang pertama kali, bukan sanatnya keberapa ya. Ini itu kenapa? Apa yang mau dicari dengan sanat tinggi-tinggi? Kalau masih awal, cari guru yang benar-benar bisa memberikan pengajaran dengan baik. Nah, setelah dapat sanat, baru nanti cari guru yang sanat ali, tabarukan namanya. Naik atau meninggikan sanat. Sudah punya sanat, cuma sanatnya jauh, ditinggikan dengan guru lain. Artinya kalau masih mau tahapan awal, cari guru yang pakar, benar-benar pakar. Bukan hanya sanatnya tinggi. Ya. Apa aja syarat riwayah? Yang pertama adalah orang Islam, balik, dobit, ya bisa menjaga riwayat dengan mutlak, adil, bukan pelaku dosa besar. Lalu selama seseorang memenuhi syarat-syarat tersebut tadi, maka ia berhak untuk meriwayatkan dan diterima periwayatannya. Walaupun ia bukan seorang yang fakih atau kurang memahami kabar yang dibawanya. Artinya keilmuannya masih kurang dan lain sebagainya. Kalau udah punya sanad dengan syarat-syarat yang tadi, Islam, balik, dobit, adil, ya sudah. Berarti saja boleh mengajarkan kembali. Apakah hal tersebut juga berlaku bagi sanad Al-Quran? Jawabannya secara umum iya. Apalagi bila yang dimaksud dengan kepakaran dan kedalaman pemahaman di situ adalah kepakaran dalam tafsir, ilmu, dan sebagainya. Nah, kebetulan ya qadarullah lah ya, Tadus bin Nikmah. Ana merupakan lulusan terbaik daripada salah satu universitas yang ada di Indonesia. Ya, dengan IPK pada saat itu 3,94 dan mendapatkan langsung jajah beberapa sanad dari guru-guru kami yang ada di Timur Tengah. Sehingga kami membuka kelas pintar ngaji bukan sembarangan. Gitu loh saja. Jadi bukan main-main. Nah, gitu. Jadi benar-benar selektif. Bahkan yang di sini ada beberapa yang ikut kelas pesantren online bersanad ya. Jadi mereka di semester depan langsung yang mengajarkan siapa ya. Jadi insya Allah nanti untuk syarat-syarat tajwidnya langsung masyayikh Timur Tengah. Ya bukan orang Indonesia lagi. Walaupun orang Indonesia bagus. Anak nggak mau. Anak maunya ya dari luar negeri langsung. Dari syekh-syekhnya langsung. Ya, demikian. Nanti saja atau lihatlah ya ketika dia Rabu kan anak kasih untuk masuk kelasnya Sekho atau Syekh Osama ya. Lihatlah beliau nanti mensyarah ya. Beliau mensyarah sangat detail, sangat luas pemahamannya tentang ilmu tajwid. Karena Syekh Osama itu bukan orang sembarangan juga. Beliau pakar qiraat di Mesir yang sekarang juga pimpinan pondok. Jadi kami ini sudah kerjasama dengan idaro-idaro atau para masyayikh yayasan-yayasan yang ada di Mesir. Ya, juga nanti ada guru yang akan kami datangkan lagi namanya Sekho Aiman. Ini juga Sekho yang Masya Allah sudah kira asyarah. Ya, dari kami pribadi tidak main-main.
Baik ya. Selanjutnya, nah, aman apabila dimasuk dalam pemahaman Al-Quran, kita ulah lanjut aja. Ini sudah mau selesai. Nanti kita tanya jawab ya. Alhamdulillah kami telah, oke, ini sudah selesai ya. Jadi, Anda stop share dulu. Kita biar tanya jawab ya. Insya Allah sudah ada sekitar 20 orang di sini yang mungkin Anda bisa share tadi ya, sedikit demi sedikit keilmuan yang penting yang harus dipahami. Silakan, Ana akan menjawab dulu semua pertanyaan yang ada di chat, baru nanti kita tanya jawab dari mic ya, on mic ya. Sebentar, Ana cari dulu. Ana pernah ikut ijazah bersana, tapi yang buat saya kurang sreg untuk mendapatkan ijazah tersebut cukup mendengarkan dan baca matan. Setelah itu diarahkan untuk membayar infak ijazah. Setelah menerima ijazah sudah bisa. Bener kan? Nah, yang begini-begini tuh. Jadi Ustazah Nur Rezki ini termasuk orang yang sangat baik secara apa? Secara kemantapan berpikirnya, ya. Nah, Anda sampaikan begitu saja Nur Rezki ya. Kenapa demikian? Ini benar, kita kalau belajar harus kritis. Ya, bayangkan ya, kita cuman apa, untuk mendapat ijazah tersebut cukup mendengarkan, kita mendengarkan dan baca matannya. Setelah itu diarahkan untuk membayar infak ijazah. Nah, ini benar-benar Ana juga bingung bagaimana mereka bisa membuat hal yang demikian. Ya, jadi Hasan yang benar-benar lah. Afwan Ustadz, mondok tafid untuk Ustadz lokasinya di mana, Afwan? Ini mondok tafid Ana dulu atau pondok Ana sekarang, Ustazah Miftahul Khair? Afwan Ustadz, pondoknya Ustadz sekarang. Oh, kami saat ini sedang ada di Malang, khusus akhwat. Nah, jadi kami sedang membuka kaderisasi ulama Al-Quran namanya. Ya, kaderisasi ulama Al-Quran. Jadi bukan pondok biasa. Jadi misalkan di sini kan dari SMP ke SMA. SMP itu sudah dikader keilmuannya. SMA, jadi ketika dia nanti kuliah ke Timur Tengah, jadi salah satu, kalau dalam kurikulum kiroatnya itu setara daripada orang-orang yang sudah langsung di Madinah kuliah jurusan tafsir. Jadi setara keilmuan kiroatnya. Ya, SMP SMA di sini setara dengan di sana secara keilmuan kiroatnya. Karena yang di kiroat ini nggak semuanya diajarkan, bahkan di Madinah juga. Jadi hanya jurusan-jurusan tertentu. Maka ini di Indonesia juga jarang. Ya, di Malang eksklusif ya, kami hanya sedikit ya menerima santrinya dan lain sebagainya. Ini apa namanya, secara kurikulum dan lain sebagainya ya berbeda lah dengan pondok-pondok biasanya. Jadi kalau yang mau ngobrol-ngobrol tentang Ustaz, boleh kita ngobrol-ngobrol tentang kurikulum. Ana sekarang jadi bagian ini boleh ya, silakan ya. Kami membuka diri di grup aja nggak apa-apa. Jadi yang lainnya juga tahu. Karena banyak sekarang ini kurikulum-kurikulum yang itu aja, dan yang santrinya apa mutakhoritnya atau alumni gitu-gitu aja ilmunya. Harus ada perubahan, apalagi keilmuan Al-Qur'annya gitu ya. Afwan Ustaz, apakah materi hari ini bisa di grup? Saya membutuhkan untuk membaca berulang agar lebih paham. Ya, nanti bisa lihat di YouTube ya. Nanti kami coba berikan di grup yang versi syarahnya. Masih bingung beda ijazah sama sanad Ustadz. Ya, ijazah dan sanad itu sama. Ya, tidak beda. Yang beda itu ijazah dan syahadah. Kalau syahadah itu kan cuman berupa apa ya? Ya, bahwasanya sudah mengaji gitu aja. Kalau ijazah dan sanad itu sama. Sama-sama. Jadi ijazah itu salah satu subbabnya sanad, saja Miftahul Khairah. Jadi judulnya besarnya sanad, subbabnya adalah ijazah, bagian daripada sanad. Gitu ya. Jadi judul besarnya adalah sanad, subbab itu apa? Ya bagian dari sanad itu sendiri. Salah satunya adalah ijazah namanya. Seperti itu. Selanjutnya, Ustadz izin bertanya, asalnya menyelesaikan hafal 13 dulu atau tasin alaki mendalam ilmu qiraat? Ya, sebenarnya kita seharusnya belajar dulu qiraat dengan baik dan benar. Bagaimana cara, kenapa? Karena ketika kita sudah mengkaji qiraat, kita akan tahu bagaimana cara membaca ini, bagaimana cara membaca ini, baca ini. Nah, ketika sudah mungkin bacaannya baru menghafal Quran. Jangan kebalikannya, karena sekarang banyak yang seperti itu. Hafal dulu baru memperbaiki bacaan.
Kasihan yang jadi guru tasinnya, sudah hafal Quran kok begini bacaannya gitu. Jadi kebalik. Jadi kan kalau saja sekarang banyak santri-santrinya kok sudah hafal Quran bacanya hancur ya karena tadi dia ngafal dulu baru memperbaiki atau memperdalam ilmu qiraatnya. Asalnya kalau dari anak pribadi, asalnya benar-benar memperdalam ilmu qiraatnya, misalkan ingin menghafal Imam Hafiz, benar-benar mungkin dulu Imam Hafiz itu bacanya bagaimana, bagaimana beliau, siapa beliau, dan sebagainya, baru nanti menghafal. Ustadz, saya pernah dengar sanad munawabah tidak direkomendasikan oleh ulama. Gimana menurut Ustadz? Benar. Tidak direkomendasikan bukan berarti tidak boleh. Ya, tidak direkomendasikan bukan berarti tidak boleh. Asan, makanya saya sampaikan sama yang ikut sama Ana. Ini mau diajarkan ke santri lagi atau cuman pribadi? Kalau memang pondok punya pondok pesantren atau sekarang lagi di yayasan, asannya ambil yang kamilan, tak lagi privat. Sangat banyak lebih baik daripada yang munawabah. Munawabah itu artinya bacanya tadarusan ganti-gantian. Misalkan saja Miftahul Khairiyah baca halaman pertama, saja Nur Nadia baca halaman kedua gitu. Ya. Kenapa demikian? Karena kamilan itu adalah ijazah yang paling tinggi tingkatannya. Dan orang lain yang talaki kita, misalkan Ustazah Baria mendapatkan ijazah munawabah, lalu Ustazah Nur Nadia talaki privat. Kan nggak apa ya kurang etis lah bahasanya bahwasanya kita dapatnya munawabah nggak baca 30 juz sampai khatam kok kita memberikan sanad kamilan sama orang lain kita punyanya sanad munawabah kok kita berikan sanad kamilan kan nggak etis kurang baik lah gitu bukan berarti tidak boleh ya. Masya Allah barakallahu fikum Ustaz. Ustaz untuk sertifikat tasin bagaimana Ustaz apakah termasuk ijazah qiraah sertifikat tasin yang bagaimana dulu kalau yang namanya ijazah qiraah itu ada nama guru-guru kita biasanya Ustazah. Jadi kita misalkan Ustazah Khair yang ngaji ke ana atau ke guru-guru di sini. Nanti diberikan nama guru-gurunya sampai kepada Rasulullah SAW. Hanya saja nanti ada penjelasan sanatnya. Ini sanatnya diperbolehkan atau tidak. Coba ana share ya contoh sanatnya ya sebentar. Oke, kami share ya. Ustazah ya. Nanti tanya jawabnya nanti dulu ya. Nanti dulu ya. Kita bahas yang tadi ya. Contoh ijazah yang nah, ini contoh ijazah misalkan saja ikut kelas yang kami share di grup itu. Nanti dapatnya seperti ini. Jadi bismillahirrahmanirrahim, ijazah fil Quran Karim. Ya, biriwayati Syu'bah wa Hafiz an Asim Al-Kufi ini misalkan ngambilnya Syu'bah dan Hafiz. Mentorik Syatibiyah. Nah, ini pembukaannya nanti di sini nama gurunya, misalkan di sini salah satu pengajar kami ada namanya Ustazah Habibah, ya. Nah, ini ada nama pesertanya. Ya. Nah, nanti penjelasan seperti ini. Jadi gini. Qad qara'a alayya Al-Quran Karim telah membaca kepada saya Al-Quran Karim kamilan 30 juz bil ifrad. Nah, bil ifrad ini artinya dia membacanya dengan sendirian. Artinya privat. Dia baca 30 juz benar-benar 30 juz. Cuman di sini nanti dia. Ya, di sininya nanti lil murojaah faqat bacaannya. Jadi dia tidak boleh memberikan sanad kepada orang lain. Jadi keilmuan yang dia sudah dapatkan, walaupun dia privat tadi, dia karena bacanya kurang bagus, hanya murojaah saja.
Nah, setelah itu nanti dijelaskan talaqaitu an zaujati dan lain sebagainya. Ya, sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kepada Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah SAW. Di sini nanti ada Ubay bin Ka'ab, Abu Mas'ud, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya ijazah qiraah. Ya, seperti itu. Jelas? Ada yang mau ditanya lagi? Sudah jelas? Jelas ya? Nah, seperti itu. Jadi kalau yang dimaksud sertifikat tahsin itu anak kurang paham itu yang bagaimana? Ya, kalau hanya syahadah ya beda, itu bukan ijazah. Afwan Ustaz, izin bertanya, ketika seorang santri menghafal Quran kepada guru yang bersanad dan ketika sudah menuliskan hafal santri tersebut tidak mendapatkan sanad dalam bentuk tertulis, apakah santri tersebut sudah termasuk mendapatkan sanad Ustaz atau termasuk tidak mendapatkan sanad karena tidak ada buku tertulis dari guru Ustaz? Tergantung gurunya. Tadi sudah Anda jelaskan ijazah itu kadang ada dua. Ada yang dia tadi itu tidak tertulis, tapi gurunya mengatakan saya ijazahkan kepada Anda sanad Quran 30 juz riwayat Hafiz dari guru-guru saya. Nanti disebutkan nama guru-gurunya, guru saya ini, syekh ini, syekh ini, syekh ini sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi kita cukup mengatakan qabil tu ijazah. Nah, seperti itu. Jadi kalau tanpa ada seperti itu, perlu ditanya apakah gurunya benar-benar bersanad atau enggak. Jangan-jangan banyak sekarang seperti itu, mohon maaf ya. Banyak sekarang orang yang mengatakan sanad, tapi dia sebenarnya nggak bersanad. Akhirnya sanad-sanadnya nggak diberikan sanad. Jadi kalau mau ngaji ke siapapun itu, pertama pastikan ada orang lain yang sudah mendapatkan jasa sanad. Ya, ada orang lain yang sudah mengaji ke beliau, atau beliau kita tahu gurunya siapa yang di mana beliau sudah mendapatkan jasa sanad. Jadi kalau demikian ini, anak perlu saja perlu penjelasan lagi dari gurunya. Apakah benar gurunya punya sanad? Terus setelah santrinya, misalnya kan kita punya anak, kok anaknya nggak dapat sanad? Tanya sama gurunya, Afwan Ustaz, anak saya kenapa? Apakah sudah apa ya bahasanya yang mudah biar nggak menyakiti hati gurunya? Afwan Ustaz, anak saya sudah selesai 30 juz. Selanjutnya apakah akan diberikan sanad atau tidak? Nah, gitu, gitu aja ya. Karena di sini kami juga membuka kelas online-nya. Di sini ada dari Kalimantan. Namanya Pondok Tarbiyah. Itu pimpinannya itu sudah sampai ke Inggris ya, juara tafsir di Indonesia satu provinsi, lalu kemana ke Inggris kemarin lomba. Jadi di anak-anak didiknya, tiga anak didiknya sekarang jadi pengajar di situ, tak laki semuanya ke kami. Nah, jadi salah satunya sekarang sudah selesai namanya Faris. Itu mungkin kemarin sudah kami share di grupnya, sudah selesai 30 juz itu loh. Nah, sekarang dia sudah masuk ke marhalah sanad. Jadi ada dua marhalah di tempat kami yang online-nya, offline-nya juga. Jadi pertama marhalah setoran, lalu marhalah sanad. Marhalah sanad ini di kami beda. Ada yang dia murojaah satu kali duduk 30 juz gitu ya. Mungkin nggak ada salahnya sedikit. Atau yang kedua setoran ikhtibar. Ikhtibarnya itu 300 soal. Jadi satu juz itu 10 soal sampai 30 juz 300 soal. Itu namanya marhalah pengambilan sanad. Jadi orang tuanya tahu bahwasanya anak saya kenapa belum ada sanad karena dulunya dia masih marhalah setoran atau marhalah persiapan atau marhalah isti'dad namanya. Kalau sekarang dia sudah marhalah pengambilan sanad. Jadi harus jelas ya sebagai lembaga atau guru harus menjelaskan kepada anak didiknya bahwa Anda saat ini sedang dalam marhalah persiapan. Jadi ketika sudah selesai sanad apa setoran Qurannya nggak dapat sanad karena marhalahnya persiapan. Nanti marhalah sanadnya kapan? Nah, seperti itu. Jadi kami juga ada lembaga online-nya ya yang saat ini sudah banyak meluluskan. Ya, boleh langsung misalkan punya anak, Ustaz saya punya anak, saya mau talaki, boleh nggak anak saya ke Syekh dari Timur Tengah? Boleh. Kami juga membuka itu. Kebetulan sekarang ada yang kosong karena kemarin ada namanya Ustadz Ilham Ramadan sudah selesai. Sudah selesai 30 juznya. Ya, langsung dari Masjid Timur Tengah. Nah, seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan, silakan. Ini kami kasih contoh ya. Ini nanti kami akan rilis ya kelas pesantren online bersanad ya batch selanjutnya. Jadi ini sudah jadi ya lengkap lah. Ini sertifikat ini seperti kuliah ya 2,5 tahun. Tapi secara keilmuan insya Allah akan kami rilis antara pekan ini atau pekan depannya lagi. Ini beberapa masih kami ya yang kami sampaikan. Ini sekilas tentang programnya. Sini nanti saja bisa. Ini kelas anak-anak juga ada. Ini beberapa yang orang yang ikut ya, yang pernah ikut dan ya ini seperti ini pernah talahi ke anak. Beliau juga ini Ustadz
Komarudin ini banyak pengikutnya di IG. Beliau salah satu trainer Cordoba. Ya, buka aja Quran Cordoba di IG pasti beliau ini ada. Ini pernah sangat tar lagi ke anak. Nah, misalkan demikian seperti ini misalkan ya sebentar. Salah satu contoh ini materinya lengkap banget ya sampai semester 7. Nah ini bukti salah satu pengijazahan sanad. Ini Ustaz Ilham Ramadannya di sini. Ini baru selesai kemarin. Dari sana langsung dari Mesir, ijazahnya stempel bahasa, dikirim langsung dari Mesir. Ya, bahkan ada 100% garansi kalau nggak paham sampai selesai. Kami garansi 100% gitu. Jadi langsung gitu ya. Jadi kalau sudah buka lembaga yang kami sampaikan, ditanya dulu sama usahanya, gurunya Ustazah Nur Nadia. Apakah ini marhalanya marhala setoran apa marhala persiapan atau marhala pembelajaran sanad? Atau jangan-jangan gurunya belum punya sanad, jadi harus dipastikan dulu. Seperti itu saja. Silakan jika ada yang lain, sudah jam 9 ya, Insya Allah. Ada lagi atau sudah cukup? Baik ya, Afwan ya, Insya Allah. Karena tidak ada lagi yang bertanya. Materi ini jarang diajarkan, tapi sangat penting. Ya, ya. Saya sampaikan lagi, materi ini jangan diajarkan, tapi sangat penting. Ya, ini bentuk daripada kita sebagai guru harus jujur lah. Kalau bahwasanya, misalkan kita punya sanad, sanad tersebut kita ambil sama siapa, dengan siapa, dan lain sebagainya, ya kita jujur aja bahwa misalkan kita punya sanad bin Azor. Jangan sampai kita ngijazahkan sanad kepada orang yang hafalan Quran. Itu kan nggak jujur namanya. Kita dapetinnya dengan membaca Quran, kok santri kita kok dengan menghafal Qurannya nggak jujur. Makanya perlu belajar tentang ilmu sanad. Ya, lalu juga para orang-orang tua, ini kan bakalan jadi orang tua semua atau yang sudah jadi orang tua harus paham tentang ilmu sanad. Nggak boleh apa namanya, nggak paham. Ikut-ikut aja sama ustadz-ustadznya, misalkan di pondoknya gini-gini gini nggak boleh. Harus mungkin ilmu sanadnya, harus benar-benar ditanya dengan detail. Ya, ini masalah apa? Kapan diberikan ijazah sanatnya? Anaknya tunggu bagaimana? Syaratnya apa saja? Karena kebanyakan ketika sudah selesai mondok nggak dapat sanat. Kenapa ya? Karena gurunya demikian. Atau kami dulu juga sama ya. Kami juga dulu awal-awalnya mengaji kepada salah satu guru lebih 3 tahun lebih. Ketika sudah selesai sampai mendapatkan sanat, ternyata ijazah sanat beliau adalah ijazah sanat qiraah sab'ah. Kami terkejut di situ karena kami ngambilnya hanya hafaz saja hafalannya. Oh, sabu'ah. Jadi beliau tidak akan mengijazahkan kepada santri kecuali santri tersebut mau belajar sabu'ah. Situ kami terkejut. Anak pribadi yang mondok di tempatnya beliau juga terkejut. Waduh, ini bagaimana ceritanya gitu. Dan lain sebagainya. Akhirnya ya dengan kesabaran kami terus mondok di situ akhirnya mendapat juga. Jadi beliau ijazahkan sangat. Nah, seperti itulah pengalaman-pengalaman yang kami rasakan. Semoga kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan terus untuk dapat mencintai Al-Qur'an agar Al-Qur'an ya jangan hanya kita cinta dengan Al-Qur'an, kita juga meminta bantuan dari Allah Subhanahu wa taala agar Al-Qur'an mencintai kita. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din ya, kita meminta keselamatan di dunia ini tentu dengan apa? Dengan bisyafatil Qur'an, dengan syafaat daripada Al-Qur'an. Terus saja kita belajar Al-Quran, mendalami Al-Quran. Ya, ini penting sekali ya. Semoga kita hari ini, kita besok, dan kita seterusnya sampai meninggal adalah orang-orang pejuang-pejuang, pecinta-pecinta Al-Quran yang insya Allah diangkat sebagai ahlul Quran. Nggak tahu siapa itu, tapi kita berjuang aja. Ya, nggak tahu siapa itu orangnya, nggak tahu. Yang bagaimana, yang hafal Quran kah? Yang pokoknya kita wajib cinta Al-Quran. Kita wajib mendalami ilmu Al-Quran. Seminimal-minimal, seminimal-minimalnya ya. Ikra'u minal Quran ma tayassar. Baca Al-Quran yang menurut Anda gampang. Walaupun 3 kul. Satu hari buka aja Al-Qurannya. Kalau nggak bisa Ustaz, berat kali minimal lah. Pegang Al-Qurannya, pegang Al-Qurannya. Dibuka saja. Nggak usah dibaca, dilihat saja. Minimal ada interaksi. Walaupun hanya sekedar melihat. Ya, minimal ada interaksi. Walaupun hanya sekedar melihat. Ya. Nah, doa yang paling kami diajarkan dulu adalah Allahumma habibna ilal Quran. Ya Allah, tolong cintai kami kepada Al-Quran. Wahabibil Qur'ana ilayya. Dan cintakanlah Al-Quran kepada saya. Gitu. Jangan kita yang cinta sama Al-Quran, cintakan Al-Quran kepada saya.
Jangan-jangan saya nggak mau baca Quran, jangan-jangan saya nggak mau memperdalam ilmu Quran karena ilmunya nggak mau sama saya. Bukan sayanya nggak mau. Ya, sekali lagi Anda sampaikan ya, semoga kita semua menjadi ahlul Quran, keluarga-keluarga kita, anak-anak kita, sampai cucu-cucu kita semuanya mendapatkan syafaat Al-Quran di hari akhir. Barakallahu fikum. Ya, kita bareng-bareng baca doa. Afwan, sebelum kita baca doa, ada pesan sedikit yang indah sekali. Eh, kalau Anda nggak sampaikan, sepertinya sangat disayangkan. Nah, semoga ini bisa menjadi penyemangat besok, besok bahkan terus-terusnya. Ya, ini. Wal istigholu bi ta'limil Quran, dan adapun menyibukkan daripada belajar Al-Quran. Ya, ini dari Ibnu Alwi ya, Iqrabul Qiraat Sabah nama kitabnya. Ya, wal istigholu bi ta'limil Quran, dan menyibukkan diri untuk belajar ilmu Al-Quran wa ta'limihi. Ya, sudah belajar terus-terusan, bahkan kita mengajarkan kembali wal bahsi an ulumihi, dan terus pelajari, meneliti ilmu-ilmunya. Laisa kal istigholi bisa il asnafil ulum, bukan seperti menyibukkan ilmu-ilmu atau seluruh ilmu lainnya. Kenapa demikian? Kenapa tidak sama kita ketika mendalami Al-Quran tidak sama dengan mempelajari ilmu lainnya? Kenapa? Li'anna fadlal Qur'ani ala sairil kalam, karena sesungguhnya keutamaan Al-Quran atas seluruh kalam kafadlillahi ala kholqihi. Ingat ini ya, kafadlillahi ala kholqihi, ya, seperti mulianya Allah atas hambanya. Ingat baik-baik ini kalimat yang disampaikan. Ya. Karena keutamaan ilmu Al-Quran seperti keutamaan Allah daripada makhluknya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Assalamualaikum. kasih, Ustaz. Jazakallah Barakallahu khairan Ustaz. fikum.